Oke, ketemu lagi ya di video pertemuan ke-14. Jadi di video pertemuan ke-14 ini pada mata kuliah Piranti Komputer kelas Bun Online. Di sini nanti kita akan bahas tentang personal komputer, jadi advance personal komputer. Jadi kalau kemarin kita tentang personal komputer, ya, kita bahas tentang advance personal komputer. Ya. Nah, di sini tujuannya yaitu nanti akan mengenalkan tentang kontrol panel ya di sini. Jadi di sini adalah di manajemen sistem ya di bagian toolsnya ya di Windows ya, secara umum ya. Ini. Jadi tugas manajemen sistem secara umum. Ya. Kemudian virtualisasi ya, jadi sisi klien. Ini mengkonfigurasi virtualisasi di komputer. Nanti kalau ini mengkonfigurasi virtualisasi ini nanti yang saya praktekkan nanti saya menggunakan punyanya Hyper-V ya. Karena di tempat saya adanya Hyper-V. Kalau saya pasang sebenarnya ada dua ya. Hyper-V itu bawaannya sistem operasi. Kemudian yang satunya adalah VMware. Kalau VMware bisa kita install. Namun kalau kita sudah menginstal Hyper-V, kita pasang VMware tidak bisa. Hyper-V harus kita lepas dulu. Jadi tidak bisa diinstal dua-duanya, diinstal dipasang tidak mau. Kemudian teknik perawatan atau perawatan preventif secara umum dari sistem operasi. Ya. Di sini menggunakan teknik pemeliharaan ya preventif untuk umum dari sistem operasi dari Microsoft Windows. Kemudian proses pemecahan masalah ya baik secara dasar untuk sistem operasi. Ya, terakhir ini adalah menjelaskan cara memecahkan masalah troubleshooting di sistem operasi Windows. Ya, ini nanti ada 4 poin ini yang akan kita bahas ya. Yang bagian pertama adalah Windows Desktop, tools dan aplikasi ya. Jadi di sini kalau di bagian Windows Desktop mungkin kebanyakan sudah pada paham ya di sini. Jadi Windows Desktop ini merepresentasi grafik dari ruang kerja atau sering disebut dengan GUI, Graphic User Interface. Ya, ini. Jadi dia merepresentasikan dari grafik untuk ruang kerjanya. Desktop ini memiliki icon dan bilah toolsnya yang untuk membuat menu atau untuk menu untuk memanipulasi file. Ya, jadi di sini ya desktop. Tapi desktop di Windows XP ya dengan Windows 7, dengan Windows 8, Windows 10 itu berbeda ya. Kalau di Windows 10 tampilannya semua tampil ya. Karena memang Windows mulai 7, 8, 10 itu memang didesain untuk tablet, untuk layar touchscreen sehingga kita bisa mode touchscreen ya. Kemudian di Windows 8 ini yang memperkenalkan desktop baru menggunakan Ubin ya. Jadi tampilannya adalah mungkin di situ tidak bisa ya ditampilkan ya. Jadi tampilannya dia bentuknya adalah kalau di sini bisa tidak ditampilkan ya di layar sini. Ini masalahnya pakai 2 layar. Ini kalau di pojok sini saya tidak keluar ya, ini tidak keluar. Jadi di sini ada tampilannya ini. Mesti saya harus nge-switch ya, nge-switch ke layar satunya. Ya, jadi tampilannya itu. Kemudian di properti desktop ini, desktop Windows ini sangat dapat disesuaikan ya. Artinya di customize. Kita bisa mengcustomize ya. Ya mungkin termasuk mengatur ulang judulnya, mengubah warnanya, suaranya, ya, mengubah resolusinya ya. Bahkan dulu kalau di Windows 8 dulu itu terkenal dengan namanya adanya Teams, desktop Teams ya. Itu merubah semuanya. Tapi kalau di sini mungkin hanya berubah wallpaper ya. Desktop Teams-nya saya kurang tahu. Di sini
ada enggak ya? Jadi kalau kita lihat di sini, ini di bagian, nah ini personalize ya. Sini hanya background aja ya, memilih background. Nah, ini pilihan backgroundnya, kemudian warnanya, nah, ini kemudian themesnya. Nah, ini themesnya ini bisa kita pilih. Ini bisa kita install, bisa kita tambahkan. Ya, ini themesnya. Kalau ini themes bawaan, ini ada yang tambahan di sini. Ya, ada tambahan, ada bawaan. Ya. Jadi bisa kita pilih di sini. Pilih, kemudian nanti bisa kita ubah. Bahkan ini bisa merubah semuanya, warna dan semuanya. Ini kalau di Windows 10 ya. Tentunya di Windows 8 juga sama. Ya, ini. Kemudian di menu Start ini. Jadi di menu Start ini mengizinkan pengguna untuk mengelola program, mencari komputer, dan memanipulasi aplikasi yang sedang berjalan. Jadi di menu Start ya. Sayang di sini tidak bisa ditunjukkan ya. Mungkin kalau saya bukakan di ini ya. Di sini ada Windows XP. XP-nya tidak ada sini ya. Basis data, Bon Dever 5, London, Tunis, Ubuntu. Tidak ada ini. Ya paling tidak kalau misalkan Windows Windows ini Windows 10 itu hampir sama seperti ini, Windows Server. Nah, ini. Jadi kurang lebihnya hampir sama dengan ini Windows Server. Tampilannya ya, karena memang ini tampilannya Windows Server 2019 ini ya sama seperti Windows 10. Jadi nanti dari sini, kalau dari sini tampilannya ya ini dalam bentuk Windows jendela. Jadi tampilannya sama seperti Windows 10. Ini Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama. Ya. Kalau ini yang saya panggil ini adalah ini Windows Server 2019 ya. Windows Server 2019. Nah, ini, tampilannya sama. Ya. Jadi ini. Kemudian dari sini, nah ini full screen ya. Passwordnya. Nah, ini. Jadi dari sini kita mengubah-ubah misalkan warnanya, desktop theme-nya. Nah, itu bisa juga. Ini misalkan di sini kita tombol start-nya, kemudian di sini di bagian personalize ya. Bagian personalize. Nah, ini. Jadi kita di sini bisa kita ubah. Ini misalkan themes, ya. Nah themesnya kita ubah, ya. Atau kita bisa juga ambil dari internet, nah, tapi ini harus connect internet ya. Jadi bisa juga kita ambil dari internet atau download ya, kemudian nanti kita pasang di sini. Jadi desktop theme-nya seperti ini. Ini kalau yang ini model ini kita tinggal klik aja, ya. Nah ini. Maka dia nanti akan mengubah semuanya. Coba ya. Kontrol panel, ya, personalize. Misalnya kita ubah yang ini, themesnya, nah, kita ubah yang ini. Maka dia, ini karena ini evaluation ya, evaluation day tidak bisa diubah-ubah ini. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Ya, jadi ini evaluasi. Tidak bisa ngerubah desktop theme-nya ya, gitu. Ya. Kemudian di sini juga menu start dapat mengakses ya dengan mengklik ikonnya tadi ya. Jadi kalau kita mau pilih di sini ya. Nah, ini dari sini start bisa akses ya. Mencari, dicari ataupun juga akan muncul di sini semuanya nanti. Ya, ini misalkan dibesarkan layarnya, ya. Misalkan tampilannya ini mau dimunculkan semua di sini juga bisa. Ya. Jadi nanti dimunculkan ya, tampilannya dari sini menu. Kemudian bisa juga lihat yang aktif mana di sini. Cuman di sini tidak muncul ya, atau karena belum di setting ya. Kemudian menghapus ya. Start menu dari Windows 8 tetapi menambahkan kembali versi terbatasnya. Jadi Windows 8.1 ini. Jadi ada di menunya. Yang tadinya menunya itu menu
drop down gitu ya, samping gitu ya. Kalau sekarang sudah enggak. Jadi langsung tampil di depan semua. Nah ini gambarnya ini kayak di samping ini. Kemudian pengelolaan teks ini memungkinkan untuk manajemen aplikasi yang berjalan di komputer. Jadi meskipun pada dasarnya menyajikan informasi yang sama, ini Windows 8 memiliki tab yang berbeda dari Windows 7 dan Vista. Jadi komputer dan Windows Explorer-nya. Jadi file Explorer, Windows Explorer ini adalah aplikasi pengelola file yang serupa ya. Jadi fitur PC dan komputer ini memberikan akses ke beberapa drive. Kemudian ada juga di sini library ya, perpustakaan Windows memungkinkan mengorganisasi ya konten yang mudah dan tidak perlu memindahkan file. Jadi kemudian menyajikan konten dari lokasi yang berbeda di folder yang sama. Jadi kayak apa ya? Kalau di komputer di sini adalah quick access ya. Jadi kita bisa mau mengumpulkan di sini ya, tanpa harus memindah-mindah ya. Jadi lokasinya biar tetap di sana, tetap ini. Bahkan kalau sudah menggunakan seperti ini kadang saya juga lupa ini lokasinya di mana yang tidak tahu. Karena sudah dibuat shortcut seperti ini. Jadi quick access-nya ya. Oh ini yang sering digunakan. Jadi saya hanya bisa mengakses dari sini, quick access. Kemudian juga mendukung untuk drive ya. Misalkan ke personalize ya, OneDrive-nya. Ini juga ada. Kemudian install dan uninstall pemasangan aplikasi ini juga memudahkan ya. Jadi proses install dan uninstall itu harus perlu dilakukan dari manajemen ya, di manajemen tools di control panel. Jadi untuk menginstal dan uninstall ya, jangan langsung dihapus dari ini, dari luar itu ya, karena itu nanti akan menyebabkan rusak ya, filenya akan rusak. Jadi harus dihapus dari uninstall, karena dengan uninstall itu nanti registrinya juga akan hilang semua, akan ikut terhapus semua. Jadi registrinya itu akan terhapus ya. Jadi dengan begitu akan ini akan bersih ya gitu. Karena kalau tidak dia akan membebani komputernya, jadi tetap running terus ya dalam komputer ya. Kemudian utilities ya di control panel ini juga pemusatan pengaturan untuk banyak fitur ya. Jadi di sini dikategorikan ya, utilitiesnya. Jadi kalau utilitiesnya itu tools utilities, kalau di komputer ini ya maksudnya di sini ya tools utility ya. Jadi kalau di sini kita lihat nah ini all utility-nya ya. Kita bisa juga ketikkan dari sini menggunakan control panel ya. Jadi kalau kita menggunakan control panel ya bisa juga ya. Ya tampilannya hampir sama ya dengan ini utility-nya. Jadi, kalau di sini kita ketikkan control panel ya. Nah, saja kontrol panel ya, panel untuk mengontrol ya. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Ini sebenarnya kontrol panel ini tampilan mulai dari Windows berapa ya 95 ya, 95 sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan, ada semua, ada terus ya, cuman hanya beda ada penambahan dan pengurangan fiturnya, tapi dari sisi tampilannya sama semua. Ada sistem nah ini ada sistem di sini, kita bisa lihat di sini untuk melihat sistemnya juga bisa ya. Jadi sistem kalau home ya ini. Jadi dari sini sistem di sini sama sebetulnya ya. Itu. Ini aplikasi untuk install dan uninstall. Tapi kalau dari kontrol panel ya sama di sini add and remove program ya nanti masuknya. Jadi kalau kita di sini kita masuk di sini kontrol panel ya ini. Nah di sini, jadi di sini menunya banyak sekali ya, ada add and remove program ini add and remove program ada enggak? Nah, ini tools font maksudnya bukan add and remove program ya. Nah ini program and fitur ya. Kalau dulu namanya add and remove program, nah, sekarang ini
program and fiturnya. Jadi kita pilih di sini, nah ini baru bisa menu. Pilihannya ada uninstall atau change ya di sini. Ya, ada uninstall ataupun change. Nah ini. Jadi menu pilihannya ada di sini. Kalau dulu ini namanya remove, add and remove program. Nah, tapi sekarang ini program and fitur. Ya, jadi di sini. Jadi di Windows XP, Windows 7 itu kelihatannya add and remove program. Ya. Nah ini fitur-fitur yang ada di kontrol panel ya, kontrol panel. Kemudian akun pengguna. Akun pengguna ini memungkinkan untuk memanajemen akun ya. Biasa monitor program dan mengeluarkan peringatan untuk tindakan yang mengancam sistem. Jadi akun pengguna. Akun pengguna ini bisa kita tambahkan juga di sini. Jadi kita bisa membuat lebih dari satu akun. Di dalam sini kita bisa akun. Jadi kita bisa menambahkan. Kebetulan di sini hanya satu saya buat. Ini kalau mau saya demokan, kalau ini takutnya nanti ketutup ya. Maka saya demokan pakai yang ini aja. Nah, misalkan di sini saya bisa enggak ini menambahkan akun gitu ya. Ini coba di sini saya masuk dulu di kontrol panel ya. Atau langsung di sini ya, akun. Nah, di sini bisa nambahkan ya. Ini. Nah, dari sini kita bisa nambahkan create picture di sini. Atau bisa juga kita buat baru ya. Atau bisa juga kita buatnya dari ini menu manage ya di sini. Manage. Nah, kok manage muncul ini. Ya ini. Manage lokal user komputer. Bukan ini kebetulan ini server ya. Kalau di manage di sini adalah klik kanan properties. Mungkin ada enggak? Ya ini karena ini server ya, agak beda ya. Mestinya di sini ada nih manage. Ya. Kemudian masuk ke kalau ini dashboard. Oh server kan di sini. Event ada. Manage ya. Coba manage ada enggak? Tools enggak bisa diklik ya. Agak lambat ini, CC. Agak lambat. Nah, jadi dari sini kita bisa nambahkan ya. Ini nanti. Nah, ini malah not responding. Ya. Not responding. Coba kita tunggu dulu. Tools. Nah, ini tidak ada manage-nya. Ya, agak lambat ini. Ya. Oke. Nah, manage sini ya. Kemudian di sini ada bukan nih, tools ya. User komputer management. Ya. Nah, ini. Dari sini kita bisa tambahkan usernya ya, dari komputer management. Misalkan saya tambahkan di sini new user ya. Username-nya di sini Tony gitu ya. Ini misalkan full name-nya Tony Janarko. Kemudian description-nya apa misalkan dosen. Password-nya harus diisi misalkan. Ya, ini. Kemudian ini user must change password at network logon atau enggak. Ya, kemudian dia nanti statusnya apa? Sebagai admin atau user biasa. Nah, ini sudah clear. Nah, di sini sudah ada. Maka di kontrol panel di sini ya. Kalau di sini nanti di sini sudah muncul mestinya. Ya, ini coba saya back dulu. Masuk ke user mana? Account. Nah, di sini belum muncul ya. Coba tadi jangan-jangan belum diaktifkan ya. Nah ini sudah aktif sih sebetulnya. Ya, ini sudah aktif. Cuman belum muncul ya.
Cuman munculnya ini kalau pas login mestinya ya. Ini saya log off ya, tidak di shutdown ya, tapi disconnect. Coba disconnect kemudian reconnect. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, ini ada pilihannya dua ya, admin atau yang pilih yang Tony. Nah, ini ada pilihan di sini ya, jadi di sini ada pilihannya ini. Jadi dia bisa multi user ya, kita bisa membuat ini akun di sini. Kemudian pilihan internet ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan internet di Windows. Ini juga opsi internet, ini umum. Kemudian keamanannya, privasinya, konten, koneksi program, dan yang lainnya. Ini bisa juga diatur. Di sini ada di bagian kontrol panel itu ya, itu ada bagian pilihan untuk koneksi ke internetnya. Jadi bisa kita atur juga ya. Gitu. Ya. Kemudian pengaturan tampilan ini memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan terkait video, resolusi layar. Ya. Jadi kita bisa atur di resolusi layarnya ya. Jadi kalau misalkan di sini tampilan ini, ya, jadi kita bisa atur di bagian display. Ya. Jadi nanti bisa kita atur. Ya. Ini kalau di sini pengaturannya, ya, kalau ini mestinya login dulu ya. Jadi pengaturannya bisa kita atur. Kalau kita memiliki dua layar monitor, ya nanti akan muncul ya dua layar monitor itu. Ya, ini. Nah, ini misalkan di sini. Misalkan saya mau ngatur ini untuk personalize. Nah, ini. Kebetulan ini monitornya mana ini? Network device. Ya. Sistem. Nah ini masuk sistem. Nah ini. Kebetulan di tempat saya ini ada dua monitor. Nah, sehingga muncul dua ini. Ya. Dari pilihan monitor layar 1, layar 2. Kalau kita identify atau identifikasi ya berarti ini punya saya ini layar 2. Layar 1 ada di sebelah sini. Ya. Di depan hadapan saya ini persis ini layar 1 yang ada kameranya. Sementara ya 1 ada di sebelah kanan saya ini. Ya, layar 2. Nah, ini bisa kita atur di sini resolusinya, backgroundnya bisa kita atur. Ya. Ini pengaturan resolusinya. Kemudian pilihan folder ini juga memungkinkan untuk mengkonfigurasi pengaturan terkait foldernya juga. Ya. Jadi foldernya bisa kita atur ya untuk menyesuaikan ya tentang foldernya. Jadi folder itu bisa kita ubah-ubah ya. Mungkin saya contohkan yang di sini aja ya, yang di Windows servernya ini ya. Kalau mau saya ubah-ubah, nah, jadi Windows di sini foldernya bisa kita ubah-ubah. Ya, misalkan di sini dokumen, ya, atau inilah. Ini. Saya buat dokumen di sini, new folder. Nah, ini foldernya ini bisa kita ubah-ubah. Nah, ini defaultnya nanti ini. Nah, kita klik kanan, kemudian kita properties, nah, kita bisa ubah. Sharing general. Nah, ini kalau di Windows Server sepertinya enggak bisa ya. Tapi kalau di Windows Security enggak ada. Resolusi enggak ada, customize. Nah ini. Ya, kita bisa change ya. Foldernya mau saya ganti gambar apa misalkan. Oh, foldernya ini saya gambar hard disk. Nah, bisa juga. Apply. Sehingga nanti berubah jadi ini foldernya. Ya. Jadi foldernya berubah jadi ini. Tapi ini akan menyalahi ya, bingung ya, karena ini folder ini sebetulnya ikonnya ini sudah memiliki ini sendiri ya. Jadi sudah ada yang punya sendiri. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ini gambar CD-ROM drive atau gambar ini kan gambar jaringan ya, ini gambar CD-ROM, ini bisa. Atau kalau kita mau bikin gambar folder sendiri tidak apa-apa. Atau kalau misalnya ini gambar kayak gini berarti ini foldernya mungkin gambarnya ini berarti folder yang terinskripsi. Bisa juga. Atau
data-data rahasia, nah gitu. Saya dikasih gambar kayak gini. Nah, jadi bisa kita atur, ya, kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pusat aksi di sini adalah lokasi untuk melihat peringatan atau membantu menjaga Windows tetap berjalan lancar. Ini dibagi menjadi bagian keamanan dan perawatan. Jadi pesan yang disorot merah ini harus ditangani dengan cepat. Ya, jadi warna kuning menunjukkan tugas yang direkomendasikan. Jadi ini ada di dalam task manager ya, misalnya. Mungkin di task manager. Coba kelihatan enggak ini? Nah, kalau ini enggak sih, event viewer ya, bukan di task manager tapi di event viewer ya. Event viewer. Nah, ini kalau di sini event viewer. Jadi ditandai nanti di sini. Misalkan di sini custom view atau Windows Lock. Nah, di aplikasi. Nah, di sini ada keterangannya nanti di sini. Ya. Jadi ada yang ditandai dengan tanda seru, ada yang ditandai tanda kuning, ada yang tandai warna merah. Merah berarti ini harus segera diatasi ya. Nah, ini. Kalau ini masih hanya informasi, tidak ada. Nah, ini warning warna kuning. Tapi ada juga yang merah. Ini tidak ada contohnya ya, yang warna merah. Security ada tidak ada. Setup ada tidak? Tidak ada yang warnanya merah. Jadi, nah ini warnanya hanya kuning saja. Nah ini merah, error. Nah ini ada juga. Nah, ini perlu ditangani kayak gini. Ini kalau errornya hanya sekali kayak gini, berarti ini Hyper-V ya, Hyper-V switch ya, PM switch. Nah ini ada error. Ini pada saat menjalankan Hyper-V harus ada perlu penanganan ya, gitu. Jadi karena sudah ditandai warna merah. Kalau kuning ini masih warning ya, ini. Ya. Nah ini dari sini. Ini biasanya kalau di server sangat perlu dimonitoring ini ya. Forward event, ini forward event kosong tidak ada ya, forward event. Nah, ini. Kemudian Windows Firewall. Nah, Windows Firewall ini juga membantu mencegah serangan jahat ke komputer. Jadi memungkinkan untuk menyesuaikan pengaturan firewall. Ya, ini. Jadi firewall ini perlu diaktifkan. Coba kalau sesekali Anda tidak mengaktifkan firewall, ya, pasti virus akan masuk. Ya. Dan yang lebih bahaya lagi kalau virusnya adalah ransomware. Nah, ini. Dan ini di sini firewall di komputer ini sudah di ini ya, sudah di ini, jadi sudah dirancang ya, bahwa ini harus aktif ya. Jadi untuk firewall keamanannya. Jadi untuk firewall keamanannya itu harus aktif. Nah, ini misalkan Windows Security di sini. Saya setting Windows Security. Nah, jadi sini ada firewall protection-nya ya. Ini. Kalau saya di sini pakainya ada Windows Microsoft Windows Defender ya. Kemudian di sini ada aplikasinya ya. Jadi ini kalau kita lihat isinya, nah ini untuk scan virusnya. Di sini ada macam-macam ya. Ada virus threat protection, ada ransomware. Cuman di sini tidak saya aktifkan, no action need ya. Jadi di sini tidak saya aktifkan ransomware. Ini sekarang sudah dilengkapi ini. Karena ini memang virus ransomware ini sangat bahaya ya. Ini dia mengunci, mengenkrip data kita. Ya kalau sudah terenkrip data kita, sudah kita tidak bisa apa-apa. Ya jalan satu-satunya kita harus restore data kita dari backupan. Ya, gitu. Jadi makanya kita lebih baik membackup. Ya. Kemudian memungkinkan untuk menyelesaikan fitur firewall ini. Pengaturan firewall ini juga masuk ke izin program tertentu. Jadi firewall atau menonaktifkan firewall. Ya, ini. Ya, jadi kita perlu ini. Ya. Kemudian utilitas di control panel yang perlu kita atur juga ini power option. Nah,
Ini power option ini kita bisa mengatur untuk setting powernya, terutama kalau kita menggunakan laptop ya. Ini, jadi kita atur di bagian power optionnya. Jadi di sini ada di bagian power option. Ya. Power optionnya mana ini? Nah, ketik aja sini ya power. Nah, power. Nah, jadi di sini ada konfigurasinya ya. Sini additional power setup. Nah ini, jadi kita bisa setting di sini. Ini change plan setting. Nah, ini. Nah, kita bisa tentukan di sini settingnya misalkan ya hard disk, baterai kalau nganu turn off atau enggak ini. Kemudian Internet Explorer-nya, JavaScript-nya, ya. Kemudian ada USB-nya. Ini kalau kita mau membuat kontrol aksesnya aman bisa juga ini USB setting. Ya, ini. USB-nya pada saat menggunakan baterai itu USB-nya dimatikan semua bisa juga. Ya, jadi kalau misalkan pernah ini teman saya kerja nih seperti ini ya dulu, ya bukan ngerjani ya, tanpa sengaja ya, tapi saya tidak lupa mengembalikan, nah itu ya. Jadi USB settingnya ini saya matikan pada saat pada saat on baterai. Jadi pada saat menggunakan baterai itu mati. Nah, begitu kalau dipasang list ini adaptornya, pasang powernya, baru USB-nya baru berfungsi. Nah itu bisa juga ya pada saat USB-nya. Atau ini mau dipakai untuk mengunci semua ya bisa. Ini dimatikan semua, disable semua. Pada saat on baterai maupun unplug, ini port USB-nya tidak berfungsi semua, disable semua. Ya. Tapi ya repot kalau kita menggunakan MOS yang USB jadi tidak bisa. Ya. Jadi bisa dicoba ya, Anda coba. Tapi kalau ini saya coba, saya matikan ini nanti putus semua, soundnya akan mati, MOS-nya akan mati ya, karena ini sound saya pakainya USB keluar, bukan pakai yang itu jack itu ya. Kemudian display ini juga sama, ya turn off setelah berapa lama. Nah, ini perlu diatur bisa juga. Baterainya, nah ini baterainya pada saat critical itu berapa, kemudian pada saat baterai actionnya apa, ya. Pada saat low ini berapa persen, ya. Kemudian pada saat ini critical-nya berapa persen, ya. Cuman ini baterainya jadi kalau pada saat critical on baterai 20% nanti akan muncul low baterai. Low baterai berarti critical nanti kurang dari 10% baru muncul ada critical. Lampunya semuanya redup semua. Nah ini yang perlu bisa diatur ya di di bagian power. Kemudian di bagian sistem utility ya sistem informasi hub ya. Oh ini lupa menerjemahkan ya. Ini pada bagian ini agak lupa untuk diterjemahkan. Ya. Ya. Jadi pada saat ini pengaturannya. Kemudian device manager, printer, sound ini juga ada pengaturannya tersendiri untuk ngatur printer, sound. Ya. Nah, kemudian untuk utilitas, misalnya wilayah program ini, misalnya Windows 8 memungkinkan untuk mengontrol format angka atau uang. Nah, ini mengatur wilayah zonanya ya. Ini juga perlu di setting. Kadang zonanya beda, kita tidak bisa mengakses program-program tertentu ya. Jadi kayak misalkan program accounting atau apa itu harus disetting zona regionnya Indonesia atau apa itu ya. Jadi perlu dicari tahu. Kemudian home group dan jaringan ini untuk sharing data ya, home group. Jadi komputernya maksudnya work group atau masuk ke dalam domain jaringan. Nah, ini pengaturannya juga ada di dalam kontrol panel. Kemudian administratif tool. Ini manajemen komputer, memungkinkan pengolahan banyak aspek komputer. Dari komputer lokal ya ataupun remote. Nah, ini.
Jadi kita bisa dengan menggunakan administratif tool, kita bisa ini manajemen komputer, kemudian apa namanya? Ini apa? Penampil acara, riwayat, mencatat riwayat aplikasi, keamanan dan istilahnya ini. Kemudian file log-nya, jadi kita bisa mencatat file log ya untuk memecahkan masalah. Ya. Kemudian ada apa ini? Jasa, memungkinkan pengolahan semua layanan komputer dan komputer jarak jauh remote. Ya. Ini. Dan layanan ini dapat dikonfigurasikan kan untuk memulai secara otomatis ya. Jadi settingnya ya, setting untuk fiturnya di administratif tool ya. Kalau kita lihat masuknya di administratif tool di sini tuh masuknya mana nih? Kontrol panel ya. Ya, kontrol panel. Dan nah, ini ada administratif tool ini. Nah, isinya ini menunya. Nah, ada disk cleanup, event viewer, ya, service ya. Tadi masuk service itu maksudnya jasa itu ya. Terjemahkannya salah. Service ya. Kemudian ada apalah macam-macam ini. Jadi ini adalah kumpulan dari tools di administratif. Ya. Kemudian ada sistem konfigurasi, configuration system ini juga configuration komputer, ada ini. Jadi digunakan untuk mengidentifikasi masalah, misalkan, ya, layanan program. Kemudian monitoring log, ini, monitoring kerja ya, desk monitoring, diagnostik memori, ya, menampilkan gambar umum monitoring kerja. Ini. Jadi kita bisa monitoring ya dari sini juga nanti. Misalkan kalau kita pakai monitoring ya berarti ini nanti. Ini ada komputer manajemen, terus ada monitoring ya. Ini. Jadi ada monitoring di sini, coba ya tulisannya enggak kelihatan detail. Nah ini performance monitor. Nah ini bisa kita lihat juga di sini perfmon ya. Jadi dari sini kita bisa melihat monitoring. Tinggal yang mau kita monitoring apa di sini, kita tambahkan aja. Ya. Mau tambahkan apa? Memorinya, harddisknya, jaringannya, atau apa. Jadi kita tinggal add-kan aja di sini. Jadi kalau misalnya kita tentang prosesor informasi itu apa? Misalkan totalnya, tinggal kita add aja sini. Oke, nambah. Nah, jadi nanti di sini akan nambah banyak ini. Nah, ini prosesor informasi. Jadi kalau kita kerja, tapi ya ini untuk tujuan monitoring ya, untuk menganalisa. Jadi apa yang akan kita analisa? Database juga bisa di sini, ada database. Ya, ini. Jadi adalah ini salah satunya juga ini, untuk monitoring. Ya. Kemudian disk defrag. Disk defrag ini kalau harddisknya sudah menggunakan SSD tidak perlu. Ini menata ulang. Menata ulang terutama partisi drive C ya, karena apalagi kalau komputernya itu dipakai untuk sharing printer, nah itu wah, sangat apa namanya perlu sekali untuk dilakukan defrag. Tapi kalau SSD ini tidak membutuhkan defrag ya, jadi dia tidak perlu karena dia bukan lagi disk ya, tapi di sini adalah apa penggunaannya adalah memori. Ya. Kemudian ada disk error checking. Ini memindai hard drive yang mencari struktur atau kesalahan permukaan disknya atau scanning ya, disk scanning ya. Error checking nah, di sini ada ini. Jadi kita bisa nyari yang bad sector atau apa ya. Nah, bisa ditandai supaya tidak ditempati oleh file. Kemudian sistem informasi ya, ini menggabungkan informasi tentang perangkat lunak, driver, dan mengkonfigurasi perangkat kuras komponen komputer ke satu tempat. Ini bermanfaat untuk personal pendukung saat adanya permasalahan. Jadi untuk mendiagnosa komputer, diagnostik tool. Jadi kalau di sini toolsnya itu adalah masuknya adalah mungkin bisa juga resource monitor, ya. Jadi masuk ke situ.
Kalau ini deprak ya, tadi deprak. Ini kalau mau dideprak tinggal, kalau SSD cepet ya, deprak langsung cepet. Kalau yang D ini mungkin agak lama ini karena ini kapasitas di tempat saya ini eh, apa namanya 1 tera ya, mungkin agak lebih lama. Ya, gitu. Kemudian untuk perintah, misalkan di sini ada informasi perintah untuk CLI. Nah, ini misalkan untuk MS Info. Nah, ini. Jadi kalau tadi kan berbasis GUI ya, basis GUI berarti kita pakai menu tools. Nah, kalau ini berbasis perintah. Ini, jadi kita bisa menggunakan CLI, ya, tidak menggunakan GUI. Ya, ini. Jadi menggunakan run line, ini, open line. Ya. Jadi kita bisa mengetikkan beberapa komen, misalkan komen NDiag, Explorer, MMC, MS Info, ya. Tapi kita harus hafal ini, Notepad, TextEdit. Nah, jadi harus hafal. Jadi kalau kita hafal ya bisa. Jadi kita search di sini, nanti akan muncul aplikasinya. Misalkan saya dari sini, munculnya di sini ya, misalkan Notepad. Ya, Notepad. Maka di sini langsung saya jalankan, langsung muncul buka Notepad. Cuman tidak muncul di tempat Anda. Nah, di sinilah. Ini kalau saya jalankan di sini, search di sini, nah, ketikkan Notepad. Ya, dia langsung cari search, nah ini muncul, buka, ya, buka Notepad, ya. Jadi bisa langsung cari gitu. Kemudian misalkan DXDiag, ya. DXDiag, DXDiag, tulisannya biar tadi, ya, tulisannya salah. Tulisannya DXDiag pakai G ya. Nah, DXDiag. Nah, akan muncul. Ya, jalankan. Ini tadi kelewatan ya. Coba saya ulangi lagi. Ya. DXDiag. Nah, ini begitu ketikkan DXDiag muncul di sini. Jalankan. Ya, akan muncul ini. Jadi dia akan menampilkan spek untuk VGA-nya, ya. Itu VGA cara ini, DXDiag. Kalau dari sini, ini adalah tampilan dari ini apa namanya dari yang laptop. Kalau yang ini dari virtual, ya. Yang ini dari virtual, yang sementara yang ini, nah ini dari laptop saya. Ini ada muncul display 1, display 2. Jadi display 1 dia menggunakan ini internal memorinya ini, yang display 2 dia ada lagi, ya. Display 2 di sini pakai apa? VGA-nya sendiri ya. Jadi VGA-nya sendiri. Ini kalau VGA 1, ini VGA 2. Ya. Kemudian di sini kalau misalkan render ya. Ini sound-nya ada sound 1, ada sound 2 juga, ada sound 3. Ya, ternyata sound-nya saya ini menggunakan banyak ini ya. Ini sound untuk dari monitor LG yang pakai HDMI. Kemudian yang 2 ini adalah sound-nya untuk built-in-nya dari komputer. Kemudian sound yang ketiga adalah yang USB yang sekarang saya gunakan. Ya. Sementara inputnya ada ini, ada USB, keyboard mouse, ya. Ini. Nah ini dengan menggunakan ini kita bisa menganalisa ya, DXDiag. Nah, kalau kita tidak tahu ya, ini menunya ada di mana, ya kita panggil aja namanya, akan muncul nanti DXDiag. Kemudian virtualisasi dari sisi klien. Ini membuat apa namanya mesin virtual, ya. Ini biasanya ada Hyper-V virtual ya, perangkat lunak mengelola VMware, itu juga ada ya pakai VMware ya. Ya kalau dari sini saya pakainya adalah Hyper-V ya. Jadi saya pakainya ini Hyper-V. Jadi kalau saya mau create di sini ya tinggal create saja di sini new virtual machine ya. Dari sini kita tentukan nanti virtual mesinnya namanya apa ya. Ini kemudian nanti di sini speknya apa gitu. Jadi kita bisa tentukan di sini. Misalkan saya buat namanya di sini
Windows XP ya. Kemudian kita next ya, next. Memorinya berapa? Kita pesan berapa di sini? Misalkan 1 giga ya, sudah 1 giga ya. Ini kemudian jaringannya apa? Misalkan default. Kemudian kapasitas harddisknya yang mau saya pesan berapa? Misalkan saya pesan hanya di sini nanti untuk 10 giga saja ya. Dan next, install operation system nanti, oke, installnya nanti aja. Oke, finish ya. Jadi ini baru membuat komputernya. Nah, jadi kalau kita jalankan ya seperti ini. Jalankan tidak bisa karena tidak ada operating systemnya, masih kosong. Ya. Tapi kalau kita mau lihat fiturnya di sini setting ada ya, di sini. Jadi BIOS-nya, kemudian security-nya, memorinya, prosesornya, ya, kemudian IDE-nya, harddisk-nya, ya, ini. Nah di sini. Yang paling penting yang bisa kita upgrade di sini adalah ini memorinya. Memorinya bisa kita naikkan, kita ubah berapa. Ya. Tapi untuk mengubah memorinya ini kita harus matikan dulu ini. Ini tidak bisa running. Jadi ini kita harus stop dulu, ya. Turn off dulu. Nah, baru dari sini bisa setting. Nah, nanti memorinya bisa kita ubah-ubah. Nah, ini baru aktif di sini, baru bisa kita ubah-ubah memorinya. Prosesor juga sama, bisa kita ubah naikkan. Ya, tapi ya harus punya batasnya ya. Kalau komputer kita itu cuman Core i5 berarti core-nya ada berapa, nanti hanya bisa berapa saja yang dipakai. Ya, itu. Ini untuk virtualisasi ya. Virtualisasi sehingga kita seperti saya ini menjalankan ini server ini. Ini server ini juga saya jalannya dari itu, virtualisasi. Saya shutdown ya sudah tidak pengaruh. Karena ini yang mati adalah komputer virtualnya ya, shutdown. Jadi komputer virtualnya. Ini. Ya, di komputer virtualnya. Jadi kalau misalnya saya jalankan DOS ya bisa di sini. Windows Server, cuman ini Windows Server saya kasih nama beda-beda. Ini nanti di kelas selanjutnya ya, ada mata kuliah pengelolaan administrasi server nanti saya menggunakan ini. Lebih prakteknya lebih menggunakan ini. Ya. Hyper-V ya ini. Jadi macam-macam. Teorinya adalah ini ya. Jadi kita menggunakan server di sini. Nah, di sini ada hardware-nya, Hyper-V, OS-nya ada di sini, bisa banyak. Tergantung dari hardware-nya, kemampuan hardware-nya dia mampu membuat berapa. Ya, karena setiap kali satu ini dia akan memotong memori yang kita pesan. Nah, itu. Jadi jangan sampai kehabisan. Saya pernah itu membuat penelitian ini pakai komputer Core i3 ya, memorinya 8 GB. Itu hanya bisa membuat maksimal sampai 5 atau 6. Sementara yang ini Core i berapa ini? Ini Core i5, memorinya 16 GB. Ini saya bisa membuat virtual itu sebanyak 16, 17. Ya sekitar 15-an lah, 17, 18 sudah tidak bisa. Sudah mentok. Tapi dengan catatan memorinya saya buat 5, 12 atau 1 GB. Ya. Kalau saya buat 1 GB semua, paling hanya 12 ya. Karena memorinya 16 GB potong 1 GB 1 GB. Untuk sistemnya sendiri di sini komputer harus minimal 4 GB. Nah, saya klik lagi sudah habis ya. Jadi seperti itu. Ya. Intinya kalau kita jalankan di Hyper-V-nya di sini ada monitornya di sini nanti. Ini misalkan nih London saya jalankan. Ya. Nih. Maka di sini nanti akan muncul penggunaan memorinya. Ya. Ini penggunaan memorinya mungkin dilihatnya dari ini ya, task manager. Nah, ini. Dari task manager di sini performance. Nah ini akan kelihatan memorinya. Jadi memorinya dipakai berapa di sini akan kelihatan. Ya. Ini. Jadi memorinya tersisa berapa giga. Ini memori. Nah. Ini. Jadi 16 tadi, hanya kalau saya jalankan lagi, ya, misalkan
Glasgow saya buka lagi di sini ya. Ya, ada 2 ya, yang running ada 2. Maka di sini memorinya jalan lagi mana nih? Task manajernya tadi mana? Nah ini. Nah, kepotong lagi ya, 12. Potong lagi. Saya coba jalankan lagi, ini saya tarik sini aja. Denver saya jalankan lagi di sini ya. Start running ya. Maka di sini memorinya kepotong lagi. Ya. Potong lagi. Ya. Kemudian saya jalankan lagi. Ini penggunaan memorinya sudah di sini sudah mentok ya, hampir. Ini baru jalan 3 ya. Saya coba lagi jalankan lagi server lagi 1. Nah, semakin lama semakin habis ya penggunaan memorinya. Nah ini. Jadi di sini punya limit batasnya. Nah ini sampai memorinya sudah hampir mentok habis nih. 16 GB ini habis. Nah ini. Nah ini. Ini tersedia cuma 1,5 GB. Nah ini jalankan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Tapi kalau sudah buka semua, ini nanti stabil turun lagi karena dia tidak ada proses. Ya. Jadi di sini saya jalankan servernya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, ya. Ada 4. 4 ya. Ini ada jalan 4. Nah, ini memorinya sudah mulai stabil. Nah, ini. Tersedia 1,4 GB. Masih tersedia 1,4 GB. 1,4 GB mungkin saya bisa jalankan lagi coba. Nanti kalau hang ya paling blue screen gitu ya. Blue screen udah mati gitu. Nah ini jalan. Memorinya tinggal berapa di sini nanti. Ya tinggal 800 sekian. Ini saya jalankan lagi sekali lagi. Udah tidak mau mestinya ya. Oh ini sudah tidak mau. Ini sudah habis ya. File gagal. Sehingga di sini sudah tidak bisa jalan lagi. Ya, ini. Ini sudah gagal. Ya. Jadi memorinya sudah kurang ya ini. Karena apa? Saya di sini terlalu banyak memori dipakai untuk menjalankan aplikasi ini. Ada OBS untuk merekam segala macam sehingga di sini hanya bisa mampu jalan 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau kondisinya normal, saya tidak menjalankan apa-apa, ini bisa sampai 12 ya, 12 virtual saya jalankan. Ini sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak mau. Jadi ini karena sisa 1,5 GB sudah tidak bisa dipakai. Ya. Jadi ini adalah contoh ya kalau misalnya kita menjalankan virtualisasi. Ini saya shutdown satu-satu ya. Saya shutdown satu-satu. Ini mati. Kemudian coba saya ini memorinya turun nambah lagi ya. Nambah turun karena setiap satu ini saya alokasikan adalah 1 GB. Ya. Ini saya shutdown lagi di sini. Nah ini saya shutdown turun lagi ya. Nah ini tambah lagi sisanya. Kemudian ini saya shutdown lagi juga misalkan diminta ganti password tidak usah aja. Nah ini ya, ini saya shutdown, sudah mulai berkurang memorinya, apa nambah, sisa memorinya nambah, ya. Ini. Nah ini sudah mulai nambah, kembali 4, sisanya 4 GB. Ini tinggal satu lagi. Ya. Nah nanti kalau sudah berarti dia mulai stabil. Ya. Nah karena saya ini menggunakan aplikasi untuk merekam ini sehingga ini agak terlalu berat ya di sini. Jadi kalau di sini sisanya hanya 4 GB, jadi 16 GB itu sisanya kepotong banyak ini di sini. Ya. Kalau mau kita lihat penggunaan memori yang paling banyak itu ada di mana
ya kita lihat di sini di proses ya. Nah, di proses ini memori yang paling banyak ini, nah ini desktop Windows Manager ada sekitar 4 giga. Jadi, kalau ini virtual machine sudah mulai berkurang. Ya. Ini virtual machine saya shutdown semua. Oke, ya tinggal tunggu memorinya nanti akan otomatis akan berkurang drastis. Ini tinggal 4 giga. Ya, itu. Ini belum mati total ya. Masih ada satu yang running. Ini di sini ada satu yang running. Nanti di sini begitu ini off, ini akan mati total. Di sini alokasi memorinya adalah 1 giga. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya tutup aja. Nah, ini sudah mati. Kita tutup. Nah, udah. Ini mulai kembali ke 6 giga sisanya. Isinya nanti bisa turun lagi. Ya. Oke. Kemudian tindakan preventif. Ini. Tindakan preventif untuk maintenance. Ya. Tindakan preventif untuk maintenance ini perlu dijaga juga ya, terutama ini. Jadi rencananya bagaimana, ya, terutama di keyboard ya, keyboard, kemudian pembaruan driver, ya, prioritas peralatan yang sangat perlu harus dijaga. Ya. Pembaruan driver ini update driver, update OS ya, kemudian membuat jadwal beberapa tugas ya, misalkan menjadwalkan scanning, jadwal update. Nah, ini perlu ya. Jadi jangan sampai ya minimal defrag lah. Defrag itu sangat penting ya. Tapi kalau hard disknya kita sudah SSD tidak perlu. Tapi kalau masih yang hard disk itu perlu di defrag. Ya, tapi biasanya defaultnya itu dia running otomatis ya, defragnya. Running otomatis dan dia akan berjalan dengan sendirinya sesuai schedule-nya. Kemudian restore point, nah ini juga perlu ya, restore point. Ini berisi informasi tentang OS program yang diinstal. Jadi kalau misalnya kita melakukan install, maka dia secara by defaultnya dia akan membuat backupnya, restore point-nya. Ya. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, dia akan mengembalikan datanya itu secara otomatis. Ya. Jadi memungkinkan komputer ini untuk mengembalikan ke status operasi sebelumnya jika terjadi kegagalan. Ya. Kemudian backup ini, backup juga sangat penting ya. Backup jika dilakukan dengan benar dan tidak perlu mencadangkan semua file ini. Kemudian Windows 8 ini menyertai ada backup file juga. Ya, backup itu kalau di Windows ada macam-macam ya, ada copy backup, ada normal backup, ada differential backup, ada incremental backup, ada shadow copy. Nah itu kalau nanti di mata kuliah pengelolaan administrasi server nanti itu akan ada bahasan sendiri ya tentang backup. Kemudian menerapkan proses troubleshootingnya, ini langkah-langkahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Identifikasi masalah, tetapkan teori penyebab kemungkinan, uji teori dan menentukan penyebabnya, kemudian buat rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah. Ya, yang selanjutnya adalah verifikasi dan melakukan dokumentasi. Ya. Ini kesalahan ya, ada. Kemudian ringkasannya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk video pertemuan ke 14 ya, video pertemuan ke-14. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan. Di sini sudah ada ringkasan sih sebetulnya ya, ada ringkasan. Nanti kita bisa ringkas dan bisa Anda baca-baca lagi dari referensinya ini. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Sampai ketemu pada pertemuan video selanjutnya.
Terima kasih.